Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi menarik seputar dunia. Oke. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan, yaitu Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Brunei negara? Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Iya, betul ya. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi dan penduduk sekitar 460.000 jiwa. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Wow. Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sultan yang saat ini berkuasa adalah Sultan Hasan Al-Bolkiah yang telah memerintah sejak tahun 1967. Sultan Brunei memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan di negara ini, termasuk dalam bidang hukum, agama, pendidikan, dan budaya. Salah satu ciri khas dari Brunei Darussalam adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu adalah bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang juga digunakan oleh negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Betul. Bahasa Melayu memiliki banyak dialek dan varian yang menunjukkan perbedaan sejarah, budaya, dan pengaruh asing. Namun, baru-baru ini, Sultan Brunei mengumumkan sebuah kebijakan yang mengejutkan, yaitu akan mengganti bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Wah, bahaya nah. Kebijakan ini adalah untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, yang merupakan negara terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara. Sultan Brunei berharap dengan menggunakan bahasa Indonesia, Brunei Darussalam dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya dengan Indonesia, serta memperluas yang terbaik buat Brunei dan Indonesia ya. Rakyatnya. Kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Brunei Darussalam maupun dunia internasional. Sebagian besar masyarakat Brunei Darussalam merasa keberatan dengan kebijakan ini karena mereka merasa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka yang terkait dengan bahasa Melayu. Mereka juga khawatir akan kesulitan beradaptasi dengan bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan kosakata, tata bahasa, dan ejaan dengan bahasa Melayu. Di sisi lain, sebagian masyarakat Brunei Darussalam menyambut baik kebijakan ini karena mereka melihat peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan bahasa Indonesia. Mereka berpendapat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih modern, maju, dan berkembang yang dapat membuka pintu bagi Brunei Darussalam untuk berinteraksi dengan dunia luar. Mereka juga beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang lebih mudah dipelajari dan dipahami karena memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu. Sementara itu, dunia internasional juga memberikan tanggapan yang bermacam-macam terhadap kebijakan ini. Beberapa negara, terutama Indonesia, menyatakan dukungan dan apresiasi atas keputusan Sultan Brunei karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting dan berpengaruh di kawasan. Terima kasih Brunei. Beberapa negara lain, terutama Malaysia dan Singapura, menyatakan kekhawatiran dan kekecewaan atas keputusan Sultan Brunei karena mereka menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan dan pengabaian terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa yang bersejarah dan bersaudara. Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan ini? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Silakan tulis komentar Anda di bawah ini. Kalau setuju nggak setuju sih kita kan warga, aku kan warga Indonesia ya, mendukung lah. Tapi kalau bisa sih ya jangan menghilangkan budaya sendiri gitu. Sama kayak Indonesia. Di Indonesia pun ada di nggak semua ya. Pokoknya ada di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Melayu, bahkan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak di Kepulauan Riau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur,
Pak D nggak tahu nih narasi yang disampaikan ini apakah memang merupakan fakta atau hoak ya. Tapi ya ini kalau kita berandai-andai ya, negara Brunei Darussalam mengganti bahasa nasionalnya menjadi bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, itu adalah satu hal yang keputusan yang sangat ini ya, berani. Tetapi bila itu dilakukan seperti dalam narasi ini, tentu itu adalah hal yang positif kalau menurut Pak D ya. Karena apa? Seperti yang diuraikan tadi dalam videonya, bahwa ketika negara Brunei Darussalam menggunakan bahasa Indonesia, akan mempermudah bagi Brunei Darussalam untuk lebih mempererat lagi hubungannya dengan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, secara hubungan internasional, Brunei Darussalam pun diuntungkan. Karena apa? Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan dengan mudah untuk bisa berkomunikasi, ya, untuk bisa saling mendukung secara perekonomian di dalam dunia perpolitikan dan perekonomian saat ini. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat bahwa bahasa Indonesia sekarang sudah mendunia dengan diakuinya sebagai salah satu bahasa yang digunakan di UNESCO. Ini menandakan bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang nantinya akan dipergunakan hampir di seluruh negara di dunia ini. Ini gambaran tadi aja ya, angan-angan lah istilahnya ya, tapi yaitu tadi kembali lagi, kita pun harus mengetahui bahwa keinginan seperti itu perlu dibuktikan dulu apakah benar pernyataan seperti itu, sehingga kita pun tidak perlu istilahnya merasa berada di atas angin. Kalau bagi Indonesia, misalkan negara Brunei menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak ada masalah. Indonesia tidak mendapatkan kerugian, juga tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Hanya di sini Indonesia adalah menjadi lebih kuat lagi dari status bahasa nasionalnya. Kenapa? Karena ternyata bahasa Indonesia diakui oleh negara lain sampai digunakan sebagai bahasa nasional negara tersebut. Ya, mudah-mudahan keinginan seperti ini bisa cepat terlaksana sehingga kita bisa dengan mudah ya mempererat hubungan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Karena pada kenyataannya juga ada beberapa YouTuber dari Brunei Darussalam ketika membuat konten, mereka pun menggunakan bahasa Indonesia, jadi tidak menggunakan bahasa Melayu Brunei. Inilah yang menjadikan satu pemikiran baru bagi Pak D ya. Apa artinya ada peluang untuk seperti itu. Ya, nah, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dari Pak D cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.